Saya rasa kalau sebagai bangsa, kita harus terbuka. Yang namanya olahraga menjadi globalisasi, yang namanya pemain Indonesia dan diaspora berjalan seiring. Buat saya, siapapun yang mau membela merah putih dan pemain ini bukan untuk kepentingan kelompok atau pribadi, tetapi yang terbaik untuk tim nasional. Assalamualaikum dan salam persaudaraan guys. Oke, hari ini saya ingin mereaksi terkait dengan Ramadhan Sananta tidak dilepaskan oleh klubnya untuk turut serta bersama timnas Indonesia U24 yang sekarang ini di Guangzhou, China guys. Jadi keputusan Ramadhan Sananta ini sebenarnya bukan keputusan Ramadhan Sananta pun, tetapi klubnya tidak melepaskan beliau ya untuk ke China ini dan tidak bergabung dengan timnas U24 dalam ajang Asian Games 2023 adalah satu peristiwa yang mempengaruhi persiapan timnas Indonesia di ajang yang sangat berprestis tinggi ini. Jadi ini menciptakan tantangan ya dan peluang bagi timnas yang harus menyesuaikan strategi dan komposisi skuad mereka untuk mencapai hasil yang diinginkan ya. Nah, jadi alasan di sebalik keputusan pemain ini untuk tidak bergabung karena tidak dilepaskan oleh klubnya dan ajang ini tidak ada dalam kalender FIFA. Begitulah mungkin ya. Pemain ini seringkali dihadapkan pada pertimbangan penting ya dalam karir mereka untuk mempengaruhi partisipasi mereka dalam timnas ataupun klub, dan mereka harus mematuhi itu semua, mematuhi peraturan klub, tetapi dalam masa yang sama inginkan bermain dengan timnas Indonesia. Jadi dalam sepak bola ini perubahan dalam skuad dan komposisi tim adalah hal yang biasa. Timnas harus menyesuaikan diri dengan berbagai situasi ya dan memaksimalkan potensi pemain yang tersedia. Ini adalah bagian dari tantangan yang harus dihadapi oleh staf kepelatihan dan juga pengurusan timnas dalam menjaga performa dan kesatuan. Jadi siapa yang akan menggantikan pemain-pemain ini guys? Dan kalau diikutkan nama-nama awal ini, Ramadhan Sananta dan lain-lain, itu sudah dicatat nama-nama itu dan tidak boleh digantikan ya. Nah, saya kurang pasti, tetapi sekiranya sudah dihantar ke Asian Games itu nama-nama yang tersenarai itu tidak boleh digantikan dan nama itu kekal berada di situ. Nah, jadi Ramadhan Sananta sudah ada nama di Asian Games tetapi tidak terbang ke China. Jadi siapa yang menggantikan beliau? Adakah Rafael Strik? Adakah George Brown? Adakah Kadek Ariel? Itu saya kurang pasti. Jadi kita tengok dulu dalam video ini guys apa yang ingin disampaikan karena judulnya gantikan Sananta. Benarkah Rafael Strik ini ke China atau siapa lagi pemain lain? Jadi yuk kita semak dulu video ini di HBS Timnas ini. Oke guys, siapa yang akan Mohon subscribe channel ini terbang dulu ke agar China? kalian tidak ketinggalan seputar Oke, timnas subscribe jangan Indonesia lupa dari channel kami. ini guys, HBS Timnas. Masalah auto teratasi, Rafael Struik harus melihat video ini. Indra Syafri coret Ramadhan Sananta dari skuad Asian Games, timnas Indonesia krisis penyerang. Pelatih timnas Oke, sebenarnya bukan Indra Syafri yang pecat ya, tetapi klubnya tidak melepaskan Ramadhan Sananta ini ya. Jadi saya ingin koreksi sedikit kenyataan ini. Indonesia U24 Indra Syafri kabarnya bakal terpaksa mencoret Ramadhan Sananta dari skuad Asian Games 2023 karena tidak mendapat izin dari Persis Solo.
Nah, Persis itulah Solo tidak tidak mendapat melepas izin Sananta dari karena Persis Solo. membutuhkan jasanya untuk mengarungi laga Liga 1 musim ini. Pihak klub Masih pun lagi berhak bermain di melarang liga pemain ya. memperkuat timnas Indonesia karena Asian Games tidak masuk kalender resmi FIFA. Melalui surat bernomor Ini lagi masalah juga. 3632 per AGB per Tidak 560 masuk per kalender IX FIFA. 2023, pihak Laskar Samber Nyawa pun meminta maaf ke PSSI karena tidak bisa melepas Ramadan Sananta ke Asian Games 2023. Aduh, sayangnya Muhammad guys. Ramadan Sananta akan tetap bersama tim untuk mengikuti kompetisi Liga 1 mendatang. Demikian petikan isi surat tersebut. Sananta memiliki Begini, walaupun sebenarnya ajang Asian Games ini tidak termasuk dalam kalender FIFA, tetapi dari segi level kualitas Asian Games ini sebenarnya sangat tinggi ya, sebab ini akan merebut pingat emas, medali emas ya, dalam Asian Games, yang mana keterlibatan negara-negara Arab, Timur Tengah, Korea, China, dan juga lain-lain, itu sangat penting sebenarnya. Jadi saya pun kurang pastilah guys, sebab klub ini sama ada dia mengikut telunjuk klub itu sendiri ataupun PSSI masih bisa untuk menasihati klub itu. Sebab ini untuk nama negara. Pergi ke China, membawa nama negara Indonesia itu. Jadi sekiranya Sananta ini yang sekarang ini performanya paling meningkat dan di level yang terbaik, tetapi sayang tidak dilepaskan oleh klub, memandangkan dia ini adalah salah satu penyerang yang terhebat pada saat ini ya di timnas Indonesia. Semua level peringkat umur Sananta ini ada. Tetapi sayang tidak dilepaskan. Jadi menurut kalian bagaimana? Wajarkah Sananta ini dilepaskan oleh klub atau tidak? Nanti kalian komentar di bawah ya. Memiliki peran vital kita karena teruskan, Persis guys, juga lanjut. tidak banyak memiliki stok penyerang sebab Irfan jauh hari mengalami cedera ACL setelah memperkuat timnas Indonesia di Piala ini AFF cedera ya. U23. Kondisi tim sedang memiliki opsi terbatas untuk pemain di posisi penyerang. Lanjut pernyataan Persis Solo. Absennya Sananta membuat Indra Syafri gigit jari karena membuat stok penyerang timnas Indonesia U24 menepis. Nihilnya Ramadan Sananta membuat Garuda Muda hanya memiliki satu penyerang di skuad Asian Games. Saat ini hanya Titan Agung Bagus Fawzi yang bisa mengisi pos Sananta. Dan menurut saya Rafael Struijk lah yang harus dipanggil untuk mengatasi masalah ini. Dan apalagi Rafael Struijk tidak memiliki jadwal yang padat untuk membela klub ADO Den Haag. Jadi sorotan fans timnas Indonesia belakangan ini, Erick Thohir minta polemik pemain naturalisasi di timnas Indonesia diakhiri. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta polemik soal pemain naturalisasi di timnas Indonesia dapat segera diakhiri. Seperti yang diketahui, kini muncul sorotan kepada PSSI yang gencar menaturalisasi pemain. Tak sedikit pencinta sepak bola Indonesia yang menyayangkan hal ini. Pasalnya, Indonesia dinilai memiliki banyak potensi pemain berbakat. Menanggapi apa yang terjadi, Erick Thohir meminta agar masyarakat lebih terbuka. Program naturalisasi dilakukan demi memperkuat timnas Indonesia. Selain itu, pemain-pemain tersebut juga memiliki hak untuk membela skuad Garuda. Sebagai informasi, mayoritas pemain yang naturalisasi PSSI memang memiliki darah atau keturunan Indonesia. Sama-sama orang Indonesia. Saya rasa kalau sebagai bangsa, kita harus terbuka. Yang namanya olahraga menjadi globalisasi, yang namanya pemain Indonesia dan diaspora berjalan seiring. Buat saya, siapapun yang mau membela merah putih dan pemain ini bukan untuk kepentingan kelompok atau pribadi, tetapi yang terbaik untuk tim nasional, ya kenapa tidak? Kata Erick Thohir dilansir Bola Sport. Dari Kompas. Lebih lanjut, Erick Thohir menegaskan bahwa naturalisasi sejatinya bukan fokus utama PSSI. Menurutnya, naturalisasi dan pembinaan harus berjalan beriringan. Kalau ada saudara-saudara kita di luar negeri yang ingin memperkuat timnas, yaitu kebanggaan tersendiri.
Jadi mohon harus berbesar hati ketika kita sebagai bangsa dengan segala perbedaan yang ada. Kita bisa Iya, bersatu betul. dan menjadi kekuatan besar termasuk di sepak bola. Kami tidak pernah berbicara program naturalisasi atau pembinaan harus dipilih salah satunya. Keduanya mesti kami lakukan. Selama pemain Indonesia dan diaspora mau membela merah putih, hal itu harus diapresiasi, tuturnya. Oke guys, betul lah Ramadan Sananta tidak ikut serta ya dalam Asian Games ini. Jadi Indra Sapri perlu mencari solusi yang terbaik untuk penyerang ini guys. Sebab kalau saya membaca info-info yang terkini sama ada George Brown ataupun Kade Ariel itu sudah diterbangkan ke China. Itu bagi mengisi kekosongan penyerang dan juga yang tidak ditangguh dari segi Ramadan Sananta itu. Jadi apapun kita lihat nanti bagaimana. Cuma dari segi proses dalam video ini tadi menaturalisasikan pemain-pemain yang di luar untuk bermain dengan timnas Indonesia. Sekiranya mereka ingin membela timnas Indonesia, itu sebenarnya saya pun setuju guys dengan program ini. Sebab ini akan membantu timnas Indonesia sendiri. Dan sebenarnya di Asia Tenggara ini memang negara-negara seperti Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand juga menaturalisasikan pemain. Ada yang pemain keturunan, ada yang dinaturalisasikan. Jadi ini pantas saja untuk negara-negara yang inginkan sepak bolanya itu akan berkembang di satu tahap level yang menyamai negara-negara lain seperti China, Australia ataupun Korea ya, ataupun negara-negara di Timur Tengah. Kalau tidak, Asia Tenggara ini akan ketinggalan jauh kalau tidak menggunakan pemain-pemain naturalisasi ataupun pemain keturunan ini. Ini bukan untuk merendahkan pemain lokal ataupun pemain lokal ini tidak diutamakan, tetapi sebenarnya itu lebih untuk persaingan yang lebih sehat, persaingan yang terbuka. Karena kalau tidak ada pemain-pemain keturunan yang akan memberi semangat kepada pemain lokal, sudah tentu pemain-pemain lokal ini akan tidak ada daya upaya untuk meningkatkan tahap permainan mereka. Jadi disinilah tempat untuk mereka melakukan yang paling terbaik, sehingga kan pelatih atau coach itu berpuas hati dengan kemampuan mereka untuk membela timnas contohnya. Jadi apapun guys, kita doakan untuk Asian Games ini ada pengganti Ramadan Sananta. Sebab ini Asian Games juga ajang yang bergengsi, yang penting, dan juga untuk medali emas. Ada gelar di situ. Jadi ini Asian Games lagi besar ya daripada AFF, lagi besar daripada SEA Games. Jadi ini perlu untuk kekuatan keseluruhan timnas itu sendiri. Jadi hari ini akan bermain timnas Indonesia menentang Kazakhstan. Siapa pengganti kepada Ramadan Sananta? Dikabarkan George Brown dan Kade Ariel. Itu mungkin kalian yang lebih mengetahui. Nah, kalian coba komentar, bagi info yang sahih dan tepat guys untuk pengganti sebenarnya kepada Ramadan Sananta ini. Jadi kalian mungkin lebih dekat di Indonesia, lebih mengetahui. Nah, kalian boleh komentar guys. Oke, sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Majulah sepak bola untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.